Schedule legend. Prinsip pembuatan antara satu schedule dan schedule lainnya adalah sama. Sehingga kuasailah prinsipnya, maka kita bisa untuk mengaplikasikannya ke sistem schedule lainnya. Secara umum, schedule itu menghitung kuantiti terhadap parameter yang terdapat dalam kategori. Tetapi schedule itu tidak hanya menghitung kuantitatif berdasarkan kategori. Bisa lebih dari itu. Contoh, pembuatan daftar isi, daftar view, pengaturan keterangan, list view, dan lain-lain. Bahkan schedule dapat juga bekerja bukan berdasarkan kategori, tetapi jenis material. Jadi, secara umum, kemampuan schedule itu tidak hanya sebatas arti katanya. Tutorial kali ini menerangkan schedule secara garis besar, bukan secara detail. Prinsip utama schedule dan kuantifikasi adalah menghitung kuantifikasi berdasarkan kategori. Yang dihitung adalah parameter yang terdapat dalam kategori tersebut. Pada setiap kategori terdapat parameter standar yang berdasar terhadap kategori tertentu. Untuk parameter yang tidak terdapat dalam kategori, tetap dapat dilakukan dengan membuat parameter baru. Ini yang disebut dengan shared parameter. Item ini memang tidak dijelaskan kali ini, jadi konsentrasilah terhadap parameter standar yang sudah ada. Contoh adalah sistem family walls. Di sini terdapat parameter seperti constraint, structure, dan seterusnya. Pada prinsipnya, semua informasi tersebut tuh bisa kita olah di schedule. Demikian juga untuk type parameternya. Bagaimana untuk loadable family? Sama, selama loadable family tersebut memiliki kategori tertentu, maka kategorinya terstandarisasi dan kategori itu bisa kita olah lebih lanjut di schedule. Untuk masuk ke menu schedule, kita bisa pilih view, lalu pilih schedule, dan pilih schedule atau quantities untuk pembelajaran awal kali ini. Menu pertama yang keluar pada saat kita masuk ke schedule adalah pemilihan kategori, yaitu berdasarkan nama kategori apa yang akan kita buat. Dan selanjutnya adalah kita mesti menentukan name atau nama dari schedule ini. Setelah itu kita pilih schedule building component atau schedule key. Schedule building component itu menghitung kategori berasal yang dari komponen bangunan. Kalau schedule key itu adalah pembuatan parameter baru schedule key yang akan dibahas pada akhir tutorial ini. Dan phase adalah menghitung berdasarkan phase tertentu jika dalam pemodelan kita sudah mengaplikasikan sistem pentahapan. Tetapi jika tidak, maka ini bisa diabaikan. Untuk masuk ke schedule, kita bisa masuk ke menu view, pilih schedule, dan di situ terdapat berbagai macam schedule. Yang pertama adalah schedule or quantities. Ini adalah schedule yang paling simple. Jadi dia adalah penghitungan berdasarkan kategori. Selanjutnya adalah schedule untuk struktur, yaitu graphic column schedule. Ini adalah schedule khusus untuk struktur utama kolom. Jika yang pertama adalah schedule berdasarkan kategori, maka untuk selanjutnya adalah schedule berdasarkan material. Ingat bahwa material ini bukan berdasarkan kategori, tetapi dia berdiri sendiri. Selanjutnya ada schedule untuk membuat sheet list atau gambar kerja. Selanjutnya adalah note block. Ini seperti general note. Atau adalah simbol yang diberikan label, dan label inilah yang akan dibuat schedule-nya. Detailnya akan dijelaskan pada sesi selanjutnya. Schedule yang pertama, yaitu schedule all quantities. Pada saat masuk pertama kali kita ke menu schedule, kita harus menentukan kategori apa yang akan diolah. Setelah itu, maka kita terdapat 5 pilihan yang harus kita setting. Yang pertama adalah field, yaitu menentukan parameter dari kategori yang akan kita schedulekan. Selanjutnya adalah filter, ya ini adalah memungkinkan untuk menfilter parameter atau nilai tertentu dari field yang sudah kita tentukan. Ya, untuk itulah filter ini digunakan.
Sorting or grouping adalah penyampaian suatu nilai pada parameter tertentu sehingga kita dapat menyusun atau mensorting atau mengelompokkannya. Formatting, setelah parameter itu dibuat dalam bentuk tabel, maka nilai dalam tabel tersebut bisa dijumlahkan atau diolah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Inilah fungsi dari formatting. Contohnya, tabel paling bawah suatu parameter tertentu dibuat dengan nilai total, dan pengaturan nilai inilah dalam formatting. Selanjutnya adalah appearance atau tampilan. Ini berisi dengan tampilan yang ada dalam schedule. Setelah kita mengisi kelima item tersebut, maka terbentuklah suatu tabel. Tabel ini terdapat pengaturan seperti di keterangan di atasnya. Tetapi apabila kita lihat item-item pada pengaturan tersebut, itu prinsipnya seperti item yang kita lakukan sebelumnya. Jadi walaupun kelihatannya rumit, tetapi tidak serumit yang diperkirakan karena fungsi-fungsi ini mengulang. Pembuatan schedule ini tidak langsung jadi, tetapi bisa dilakukan secara try and error. Jadi pada prinsipnya buatlah pada awalnya itu sedekat mungkin atau sebisa mungkin, setelah itu bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan. Proses pembuatan schedule ini tidak seperti model, artinya schedule ini hanyalah seperti view, tapi kita melihatnya ini dalam bentuk quantitative atau berbentuk angka. Jadi kita bagaimana schedule ini melihat suatu benda dalam bentuk model tanpa mempengaruhi model tersebut. Tetapi apabila kita merubah konten di dalam schedule tersebut, maka secara otomatis model yang dilihat itu bisa ikut berubah. Jadi hubungannya bisa dua arah. Contoh, kita bisa merubah jenis pintu dalam table sehingga model dapat berubah sesuai dengan tabel yang kita inginkan. Di sini contoh kita buat schedule, kita pilih kategorinya. Di sini dalam hal ini kita pilih wall. Pilih kategori wall. Lalu kasih nama schedule-nya dan schedule building component, face-nya di construction. Setelah itu kita masukkan parameternya. Base constraint itu adalah level. Jadi level di mana wall itu diletakkan, kita masukkan family type-nya. Setelah itu bisa kita masukkan volumenya dan width-nya. Setelah jadi, maka tabel langsung sudah terwujud, tetapi masih dalam format yang tidak enak dilihat. Di sini kita bisa lihat filter, itu sebenarnya filter sorting grouping itu sebenarnya sama dengan schedule properties. Hanya ini aja, hanya perlu kita biasakan cara lihatnya. Pertama, kita grouping berdasarkan level, supaya dia dikelompokkan. Dan sangat penting adalah kalau item every instance itu dihilangkan, maka semua wall-nya tuh yang sama akan dijadikan satu. Jadi kalau memungkinkan bisa dipakai dan bisa tidak. Kita kasih grand total untuk memperlihatkan grand totalnya. Kira-kira untuk pembuatan schedule seperti itu, untuk detailnya bisa akan dibahas lebih detail di selanjutnya. Sheet list. Prinsipnya adalah membuat daftar isi berdasarkan sheet yang sudah kita buat. View ini memiliki parameter dan kategorinya sendiri. Berdasarkan parameter dan kategori view tersebutlah kita membuat daftar isi ini. Pada umumnya, urutan atau pengelompokan atau manajemen daftar isi gambar kerja ini lebih dari standar. Oleh sebab itu, kadang kita harus membuat parameter baru untuk mengelompokkan suatu sheet. Dengan parameter baru ini, kita dapat menambah grouping sesuai dengan kondisi dan tuntutan kita. Dan penambahan ini memang tidak dibahas dalam materi ini, tetapi ini bisa diwujudkan. Setelah sheet list terbentuk sesuai dengan keinginan kita, biasanya kita letakkan sebagai daftar isi di sheet. Contoh pengaplikasian daftar isi. Di sini kita lihat terdapat banyak sheet yang sudah disusun berdasarkan apa yang kita butuhkan. Ada tampak. Dan pengelompokannya ini sudah tidak standar, pengelompokan khusus. Setelah itu kita lihat di sini schedule-nya untuk daftar isi. Di sini terlihat fields apa aja ya.
parameter yang ada. Sorting grouping ini yang menyebabkan item khusus itu dapat kita filter. Setelah itu, jadilah schedule daftar isi. Langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan sheet, lalu kita bisa menarik daftar isi itu ke sheet sehingga menjadi daftar isi yang penuh. Apabila terdapat tambahan daftar isi, penambahan atau pengurangan, maka daftar isi ini secara otomatis akan teradit, tidak dilakukan secara manual kembali. View list. View memiliki parameter dan kategori, tidak hanya sheet, tetapi view juga memilikinya. Oleh sebab itu, kita bisa membuat list dari view yang sudah kita buat berdasarkan parameternya dia. Pada prinsipnya, parameter view dapat dilihat di menu properti di view tersebut, dan berdasarkan parameter tersebut dapat dischedulekan dan dapat dibuat listnya. Pada umumnya, penggunaan view list ini untuk mengontrol view yang sudah kita buat. Material take off. Jika pada schedule itu menghitung kuantifikasi berdasarkan kategori, maka dalam material take off itu kita menghitung berdasarkan material. Sehingga harus dipastikan bahwa material yang digunakan sesuai dengan standar yang kita inginkan, terutama informasi yang terkait dengan material tersebut, bukan informasi terkait tampilan material. Prinsip penggunaannya hampir sama dengan schedule, tetapi pada saat pemilihan field-nya terdapat item material. Setelah material take off ini terbentuk, biasanya kita ekspor ke dalam bentuk Excel untuk analisa lebih lanjut. Contoh untuk material take off, kita tinggal masuk ke view schedule material take off dan kita menentukan kategori apa yang akan kita hitung, misalkan walls. Di sini yang perbedaan utamanya adalah terdapat parameter yang hanya terdapat dalam material. Di sini kita lihat terdapat family type, tapi di sini ada parameter material, area, dan material lainnya. Parameter itulah yang tidak terdapat dalam apabila kita memilih schedule dan quantitative daripada material take off. Untuk selanjutnya ini prinsipnya hampir sama dan kita bisa melanjutkan dengan cara yang sama dengan fungsi schedule and quantities. Note block. Ini adalah membuat suatu keterangan tambahan yang konsisten dari lembar ke lembar, tetapi tidak terdapat dalam list keynote. Pemberian keterangan ini dapat dikombinasikan antara teks maupun simbol. Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa simbol yang diberikan label dan label ini akan dischedulekan. Dalam pembuatannya terdapat dua tahap, yaitu tahap pertama membuat family note block-nya, dan yang kedua adalah pembuatan schedule-nya. Langkah pertama membuat note block adalah kita menggunakan family, kita ambil di annotation, dan kita pilih di generic annotation. Setelah itu, acuan merah yang warna merah teks ini bisa dihapus, dan kita buat parameter terlebih dahulu, yaitu nomor. Ini kita buat instance, bukan type ya, instance. Uniknya dia adalah walaupun dia menggunakan ini, dia tidak menggunakan shared parameter, tetapi dia hanya menggunakan schedule, note block. Selanjutnya parameter kedua, sama, kita membuat keterangan dengan instance. Setelah itu kita buat labelnya, dan kita kaitkan label itu dengan parameter yang sudah kita buat, yaitu nomor dan keterangan. Ini nomornya, dan selanjutnya adalah membuat parameter yang keduanya, yaitu keterangan. Kita copy dan kita edit labelnya. Kita kaitkan dengan parameter keterangan. Dan setelah itu, sudah bisa kita gunakan dalam project. Kita load into project dan kita coba masukkan ke dalam projectnya. Karena ini bersifat instance, kita harus memasukkannya secara manual.
teksnya. Setelah itu ledgernya bisa kita tentukan dan informasi keterangan nomor bisa kita masukkan. Ini instance. Langkah selanjutnya adalah kita membuat tabelnya, yaitu kita pertama menggunakan schedules, langsung kita ambil node block dan sudah family-nya kita cari yang tadi keterangan jenis tembok dan kita buat namanya. Setelah itu kita ambil parameter yang ada, nomor dan type, nomor dan keterangan. Setelah itu kita dan schedule-nya jadi. Tetapi nomor ini masih ada beberapa yang double sebab tadi ada beberapa pemberian nama. Supaya sama, atomize every instance-nya harap dimatikan supaya dia yang sama itu menjadi satu. Setelah itu bisa kita sorting dan kita sempurnakan, dan lalu kita bisa gunakan dan ditarik dalam sheet sebagai keterangan. Keynote Legend, istilah yang digunakan dalam lembar kerja itu bisa sampai ratusan. Dan istilah ini biasanya juga memiliki singkatan. Informasi inilah yang disimpan dalam keynote. Pemberian keterangan, istilah atau singkatan yang digunakan dalam satu lembar sheet tersebut harusnya terdapat keterangan legenda yang hanya menginformasikan singkatan yang ada dalam sheet tersebut, tidak keseluruhannya. Inilah tujuan dari Keynote Legend. Jadi dalam Keynote Legend hanya terdapat dua parameter, yaitu value-nya dan keynote text-nya. Di sini contoh kita menggunakan keynote setting. Di sini saya memperlihatkan keynote yang dipergunakan tuh istilahnya sangat banyak. Di sini terdapat singkatan dan versi panjangnya. Setelah itu kita menggunakan keynote setting berdasarkan user keynote. Jadi kita bisa pilih secara manual. Di sini saya memberi contoh menggunakan user keynote pada 2 lantai. Di lantai yang berbeda. Ini tadi sebelumnya level 1, sekarang masuk ke level 2. Setelah itu nanti akan saya masukkan lantai ini ke dalam 2 sheet yang berbeda. Di sini saya sudah menyiapkan ada 2 sheet dan kita akan menarik floor plan 1 ke salah satu sheet dan kita masukkan ke sheet yang lainnya, lantai yang lainnya. Setelah itu kita akan coba membuat tabel untuk memberi keterangan yang ada dalam lantai tersebut dengan menggunakan Keynote Legend. Setelah Keynote Legend terbuat, terus kita masukkan key value, key text-nya, dan kita okekan, dan di situ akan muncul istilah dan singkatan yang hanya digunakan dalam project. Sehingga apabila kita ingin nanti akan menambah atau mengurangi istilah yang digunakan, dia otomatis akan ditambah dan dikurangi. Tidak semua istilah yang banyak itu dipakai, jadi hanya yang diperlihatkan yang digunakan saja. Inilah kegunaan dari Keynote Legend. Legend, ini seperti membuat lembaran kosong yang memiliki skala, tetapi tidak dapat menampilkan view atau model. Tetapi kelebihannya dari Legend ini dapat menampilkan family yang secara terpisah dari model. Biasanya digunakan untuk membuat list dari family tersebut, contoh untuk membuat keterangan gambar seperti terlampir. Fungsinya hampir sama dengan drafting view, sama-sama memiliki skala, tidak bisa menampilkan view dan model. Perbedaannya adalah dalam drafting view, tidak bisa menampilkan family secara individu, dan memiliki sifat seperti view lainnya, hanya bisa di-link satu kali. Contohnya kita membuat legend, kita masukkan skalanya. Setelah itu dia keluar legendnya. Yang unik dari sini adalah kita bisa menarik secara langsung family yang ada. Contoh di sini adalah kita menggunakan family dari pintu. Dan kita bisa tarik langsung salah satu pintu itu ke sana dan memperlihatkan gambarnya. Di sini bisa ada pilihan mau jadi floor plan, tampak dari denah atau tampak dari
Samping.